Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan berbagai aktivitas pada hari ini. Pelutus, kita akan memberitakan atau mengabarkan informasi dari Capres yang beredar dengan 3 nama yang masih anyar sampai saat ini, yaitu Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo, dan juga diikuti oleh capres-capres yang lain yang di bawahnya. Menarik, pada bulan Juli ini kita melihat bahwa survei terbaru dari Citra Institute yang memposisikan Prabowo Subianto pada posisi yang teratas, yaitu berkisar dari 30 sampai 40%, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih diposisikan pada posisi yang paling bawah dan paling bontot. Pemberitaan kali ini kita akan menyampaikan bahwa ketika Anies Baswedan pulang dari menjalankan ibadah haji, beliau didesak oleh berbagai tim dan juga koalisi dari partai yang mengusung, yaitu Koalisi Perubahan, ya, dari Demokrat, kemudian dari Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menginginkan kepada Anies Baswedan agar segera mengumumkan cawapresnya. Memang kita ketahui bahwa cawapres yang beredar di kalangan Koalisi Perubahan, yaitu beredar beberapa nama yang cukup santer seperti Yeni Wahid, kemudian Hopipa Indah Parawansa, dan beberapa nama lain dari kalangan militer, dan juga tidak kalah menarik yaitu tentang AHY yang juga mungkin sangat diinginkan oleh Partai Demokrat untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Nah, pernyataan menarik keluar dari anggota tim 8 Sudirman Said yang mengatakan bahwa sesungguhnya untuk persoalan capres ini belum juga terlalu mendesak. Yang paling diutamakan Anies saat ini yaitu bahwa Anies Baswedan akan bisa menang ketika di Indonesia demokrasi benar-benar diterapkan. Itu pernyataan beliau beberapa waktu yang lalu, bahwa Anies Baswedan hanya butuh sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu demokrasi yang benar-benar diterapkan, bahwa artinya semua calon mempunyai posisi dan peluang yang sama, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan, agar diberikan peluang dan kesempatan-kesempatan yang sama untuk bisa berkompetisi dengan sehat. Nah, yang ditakutkan oleh Sudirman Said bahwa demokrasi tidak berjalan dengan semestinya, seperti banyak pemeo dari 5 tahun yang lalu, bahwa sebelum pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya, sehingga diinginkan jika Indonesia ini ingin maju, jika Indonesia ingin berkualitas ke pemilunya dan pilpresnya ke depan, agar demokrasi benar-benar diterapkan, agar aturan main, agar hukum-hukum demokrasi tetap berlaku di Indonesia, sehingga sesuatu yang dikatakan bahwa segala sesuatu telah didesain, telah diatur, itu mungkin bisa dihilangkan jauh-jauh. Nah, kali ini diharapkan peran dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, dalam tanda petik agar tidak terlalu jauh untuk cawe-cawe memenangkan capresnya. Misalnya diketahui bahwa Pak Jokowi, karena beliau adalah petugas partai dari PDI Perjuangan, ya pasti akan memenangkan Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDI Perjuangan. Sementara Prabowo Subianto walaupun berada di barisan pemerintahan, itu bergerak dan berjibaku sendirian. Dan hari ini dari hasil survei yang ada, Prabowo Subianto dikatakan naik elektabilitasnya sehingga bisa mengungguli capres-capres yang lain, yaitu Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, kita perlu melihat dari memantau demi jauh tentang bagaimana pernyataan Sudirman Said ini, bahwa sesungguhnya aral merintang yang dihadapi Anies Baswedan yaitu demokrasi. Karena banyak pihak yang mengatakan bahwa lawan Anies Baswedan itu bukan bagaimana kompetitor-kompetitornya yang lain, bagaimana bisa menjaring suara, tapi lawan sesungguhnya Anies Baswedan adalah misalnya penguasa dan dalam hal ini KPU dan lain-lain seperti itu. Sehingga bisakah saat ini kita ketika menuju tahun 2024 menerapkan demokrasi yang baik, demokrasi yang tidak dibajak, demokrasi yang tidak didesain sebelum orang-orang menjatuhkan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024. Ini yang diinginkan kita semua. Sehingga ketika lahir pemimpin baru dengan sebuah energi yang begitu besar, biaya yang begitu besar untuk melahirkan seorang pemimpin, itu betul-betul didesain dengan sesuatu yang seadanya, sesuatu yang tidak bagaimana dibajak, sesuatu yang tidak dimainkan oleh berbagai elemen yang mungkin pada waktu-waktu yang lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu dianggap banyak permainan-permainan dalam demokrasi Indonesia. Nah, ini ketakutan dari pihak tim Anies Baswedan, sehingga tim Anies Baswedan, pernyataan dari Sudirman Said tersebut bahwa kita menginginkan demokrasi. Di samping itu juga relawan-relawan Anies Baswedan diharapkan
terus turun bergerak, terus turun ke lapangan, karena sesungguhnya yang menentukan seorang terpilih di Pilpres jika demokrasi berjalan dengan benar yaitu masyarakat itu sendiri. Dan memang tidak dipungkiri Anies Baswedan ketika roadshow, ketika sosialisasi kemana-mana dukungan sangat membludak, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak dibayar untuk datang berkumpul, tapi antusiasme orang-orang untuk mendukung Anies Baswedan itu betul-betul nyata dan datang dari berbagai penjuru tanah air, tidak dikerahkan atau bagaimana dibuat dengan berbagai cara agar orang-orang bisa berkumpul, tapi orang-orang datang dengan sukarela dan juga mungkin berkorban, merogoh kocek sendiri untuk datang di suatu tempat yang telah ditentukan untuk sebuah pertemuan dengan Anies Rashid Baswedan. Nah, demokrasi sesungguhnya sudah semakin baik sehingga kita harus mengingatkan, kita harus mengerem niat-niat kurang baik dari orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin membajak demokrasi ini, yang ingin mengembalikan demokrasi kepada menempatkan demokrasi pada tempat yang tidak sesungguhnya. Sesungguhnya demokrasi itu adalah sesuatu yang baik, yaitu bagaimana suara terbanyak, bagaimana suara rakyat. Namun dalam perjalanannya demokrasi tersebut dibajak. Demokrasi diselewengkan atau dibelokkan dari tujuan-tujuan sebelumnya yang mulia menjadi tidak baik, menjadi kotor seperti itu. Dan mungkin di berbagai negara kita tahu juga bahwa demokrasi tidak berjalan mulus. Demokrasi berjalan kadang-kadang tersendat-sendat dan bahkan dianggap menjadi sesuatu yang kotor. Nah, Indonesia sebagai corong, sebagai laboratorium demokrasi dunia ketiga seharusnya bisa memberikan kualitas demokrasi. Nah, ketika mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi melangkah di 14 Februari 2024 harusnya kita semua stakeholder yang ada, pelaku politik, pelaku pemilu dari pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, sampai pada partai dan calon-calon yang ada mulai dari anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, pusat, sampai mungkin di saat pilkada nanti bisa menunjukkan kualitas demokrasi yang baik. Nah, ini yang diinginkan oleh Koalisi Perubahan. Mereka ingin membangun bahwa negeri ini harus berubah, negeri ini harus mengarah kepada yang lebih baik. Nah, Koalisi Perubahan menginginkan demokrasi yang benar-benar diterapkan. Demokrasi yang sesuai dengan tulisan-tulisan dalam buku tentang baiknya membangun sistem demokrasi. Nah, Indonesia sudah berjalan beberapa tahun dengan sistem demokrasi yang ada. Semoga pada tahun 2024 nanti 14 Februari demokrasi benar-benar diterapkan. Nah, ini yang diinginkan oleh Sudirman Said, bahwa Anies Baswedan akan menang jika demokrasi benar-benar diterapkan. Pemerintah bisa berbuat adil, pengawas-pengawas pemilu, penyelenggara pemilu bisa melakukan sesuatu dengan adil dan apa adanya. Siapa yang benar-benar suaranya banyak lah, itulah yang akan terpilih, bukan direkayasa, bukan dimanipulasi dan lain-lain. Jadi pelotos yang berbahagia, semoga pernyataan ini, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.